Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana Noviarini. Saya dari jurusan Teknik Industri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji beserta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kita nikmat serta karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan sampai saat ini. Salawat bertanggaikan salam, tak lupa pula kita sanjung sajikan ke pangkuan alam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah hingga ke zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan hingga ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang kita rasakan sampai saat ini. Penghormatan saya kepada Bapak Saiful Bahri serta para penonton video ini. Adapun judul ceramah yang akan saya sampaikan yaitu tentang menuntut ilmu dalam pandangan Islam. Wahai kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ilmu adalah pengetahuan atau kepandaian, baik yang termasuk jenis kebatinan maupun yang berkenaan dengan alam dan sebagainya. Ilmu adalah sarana untuk menunaikan apa yang telah Allah wajibkan atas kita. Tak sempurna keimanan seseorang, maka tak sempurna pula amalannya, kecuali dengan ilmu. Dengan ilmu Allah disembah, dan dengan ilmu pula agama disebarkan. Kebutuhan akan ilmu lebih besar dibandingkan kebutuhan pada makanan dan minuman. Sebab kelestarian urusan dunia dan akhirat lebih bergantung pada ilmu. Bahkan untuk makan dan minum pun kita memerlukan ilmu. Kalau tidak, bagaimana caranya? Maka dari itu, segala yang ada di kehidupan ini didasarkan atas ilmu. Wahai kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, terdapat beberapa keutamaan dalam menuntut ilmu. Di antaranya, yang pertama, ilmu dapat menyebabkan dimudahkannya jalan menuju surga. Yang kedua, ilmu akan kekal dan akan bermanfaat bagi pemiliknya sekalipun ia telah tiada. Yang ketiga, orang-orang yang berilmu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Yang keempat, ilmu sebagai benteng dari syubhat dan fitnah. Dan yang kelima, ilmu akan memberikan kita kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Dan masih banyak keutamaan-keutamaan lainnya dari menuntut ilmu yang telah Allah jelaskan dalam firman-firman-Nya. Salah satu dalil yang terdapat dalam firman Allah yang menjelaskan tentang keutamaan dalam menuntut ilmu, yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu atau agama beberapa derajat. Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Ketahuilah wahai kaum muslimin dan muslimat, bahwasannya hukum dari menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap kaum muslimin dan muslimat. Seperti sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Talabul ilmi faridatan ala kulli muslimin."
yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Mengapa Rasulullah mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu? Karena ilmu itu sangat penting dalam kehidupan ini. Dengan ilmu kita bisa menguasai langit, bulan, bintang, gunung, tumbuh-tumbuhan, atau bahkan binatang buas sekalipun. Dengan ilmu kita bisa memimpin dunia ini. Dengan ilmu kita bisa memimpin seluruh makhluk hidup. Dan dengan ilmu pula kita bisa menjadi makhluk yang terbaik di antara makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Tetapi jika kita tidak berilmu, maka kita akan menjadi makhluk Allah yang bodoh. Makhluk Allah yang tidak tahu apa-apa. Sampai pada akhirnya kita menjadi makhluk Allah yang jelek dan yang paling hina. Na'udzubillahi min zalik. Wahai kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebagaimana telah saya sampaikan di awal, bahwasannya menuntut ilmu itu sangatlah penting. Karena dengan ilmu kita bisa memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, barang siapa yang mengkehendaki kebahagiaan di dunia, maka ia harus menguasai ilmu dunia. Dan barang siapa yang mengkehendaki kebahagiaan di akhirat, maka ia juga harus menguasai ilmu. Manusia adalah makhluk yang berakal atau intelijensi. Hal itulah yang membedakan antara manusia dengan flora dan fauna. Begitu pentingnya ilmu bagi kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengisyaratkan dalam Al-Quran pada wahyu pertama, kata yang dipakai adalah iqra, yang artinya bacalah. Membaca adalah cara untuk mendapatkan ilmu. Tanpa membaca, maka seseorang akan sulit untuk mendapatkan ilmu. Dapat kita bayangkan, jika kita tidak memiliki ilmu, maka kita akan menjadi makhluk yang derajatnya sama dengan makhluk-makhluk lainnya, atau bahkan lebih hina dari itu. Nauzubillahi min zalik. Menuntut ilmu itu tidak ada batasannya. Walaupun sudah tamat SD, SMP, SMA, ataupun sudah sarjana, kita tetap wajib untuk menuntut ilmu. Dari buayan sampai ke liang lahat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "At-talabul ilmi walau bisin", yang artinya tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Wahai kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Islam memerintahkan kita untuk terus mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Selama nyawa masih di kandung badan, tidak ada alasan apapun untuk tidak mencari ilmu. Karena dengan ilmu, hidup akan tentram. Dengan ilmu, kita akan terhindar dari fitnah dan syubhat. Dan dengan ilmu pula, kita akan mendapatkan pahala. Hanya orang-orang yang tidak waraslah yang tidak mau menuntut ilmu. Wahai kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dari ceramah yang saya sampaikan, dapat kita ambil kesimpulan bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap kaum muslimin dan muslimat. Menuntut ilmu itu sangat penting bagi kehidupan kita. Selama nyawa masih di kandung badan, maka tidak ada alasan apapun untuk tidak mencari ilmu. Karena dengan ilmulah yang membedakan antara manusia dengan makhluk Allah lainnya, seperti flora dan fauna. Manusia lebih berakal atau intelijensi dibandingkan makhluk Allah yang lainnya. Harapan saya, semoga kita sebagai umat muslim dapat mencari sebanyak-banyaknya ilmu, dan ilmu yang telah kita pelajari selama ini dapat bermanfaat baik bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Karena apabila ilmu yang telah kita dapat kita amalkan, maka kita akan mendapatkan pahala terus-menerus sekalipun kita telah tiada.
Baik, demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.